Hai, apa kabar semua? Yuk kita belajar matematika. Hmm, jangan berpikir bahwa matematika itu sulit. Tetapi bagaimana kita bisa belajar lebih banyak untuk bisa memahami matematika. Nah, kali ini kita akan belajar masih tentang materi bangun datar. Tetapi kita akan mulai menghitung luas dan keliling dari bangun datar. Apa saja sih materinya? Yuk kita simak baik-baik materinya supaya kita dapat lebih memahami kembali pelajaran matematika. Yuk coba kalian pegang buku kalian masing-masing. Mau buku tulis, mau buku cetak. Coba kalian raba bagian tepinya saja. Dari atas, lalu ke kanan, lalu ke bawah, lalu ke kiri, lalu ke atas lagi. Yang jelas, bagian tepinya itu menjadi batas dari sebuah buku kan? Nah, keliling adalah jumlah dari panjang batas bangun datar. Jadi, kalau kalian lihat ilustrasi gambar ini, artinya pada saat kalian meraba bagian tepi-tepi dari buku itu adalah batas dari bangun datar. Atau yang kalian pegang saat ini buku berarti batas dari buku. Ya, hanya yang samping-samping saja ya. Ya, coba putar menggunakan jari. Nah, itu adalah keliling. Lalu, apa saja sih rumus dari keliling bangun datar? Yuk kita simak berikutnya. Next. Nah, kali ini kita akan membahas 3 bangun datar saja, yaitu ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Nah, apa saja sih keliling dari ketiga bangun datar itu? Yuk kita ke persegi. Kalian tahu kan kalau persegi itu ada sisi? Ya, yang sisinya 4. Ada 4 dan sama panjang itu tuh yang dinamakan sisi. Nah, kalau keliling berarti semua batas dari bangun datar. Karena 4 sisinya sama panjang, kita jumlahkan saja menjadi 4 kali sisi. Nah, sekarang kita ke segitiga. Keliling segitiga di sini ada sisi 1, sisi 2, dan alas. Apa sih, Bu? Nah, yang alas itu kalian bisa lihat bangun datar berpijak untuk berdiri. Nah, kalau kita ada segitiga berwarna biru, yang alasnya itu yang mana? Kanan, kiri, atau bawah? Yang namanya alas itu ada yang di bawah, yang tempat dia berpijak supaya tetap berdiri ya. Gambarannya seperti itu. Lalu sisi satunya sisi yang tegak ya di sebelah kiri dan sisi duanya adalah yang miring ya. Jadi kelilingnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah alas. Kemudian ada persegi panjang. Nah, persegi panjang berbeda dengan persegi karena ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Tetapi karena keliling adalah menjumlahkan semua batas dari bangun datar, berarti 2 pasang ini kita jumlahkan. Nah, di dalam persegi panjang ada panjang dan lebar. Berarti kalau sepasang berarti kan ada 2 panjang dan 2 lebar. Nah, kita jumlahkan menjadi 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar, kurung tutup. Nah, apa yang harus kalian hitung terlebih dahulu, perkalian atau pertambahan?
Karena ada yang di dalam kurung, kalian jumlahkan dahulu yang ada di dalam kurung, baru dikali 2. Next. Nah, sekarang kita lihat contoh soal dari keliling. Ini masih contoh soal sederhana. Yuk, yang pertama ada kalau ditanyakan dan diketahuinya adalah sisi perseginya 8 cm, berapa keliling persegi? Karena rumusnya 4 kali sisi, maka 4 dikali 8 cm sama dengan 32 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini diketahuinya jika panjang 10 cm dan lebar 7 cm. Nah, sekarang kita ingat-ingat, kalau ada sisi yang dinamakan panjang dan lebar berarti kita sedang menghitung keliling apa? Berarti kita sedang menghitung keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Ada berapa? Tadi 2 dikali dalam kurung 10 ditambah 7 cm. Berarti 2 dikali 17 cm yaitu 34 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui sisi A sama dengan sisi B sama dengan 10 cm. Sedangkan panjang alasnya 6 cm. Nah, yang namanya keliling kan kita semua tinggal hitung aja sisi-sisinya ya. Berarti sisi 1 tambah sisi 2 dengan alas. Berapa? Berarti 10 cm ditambah 10 cm ditambah 6 cm sama dengan 26 cm. Paham ya bagaimana kita menghitung keliling dari bangun datar. Yang kita pelajari saat ini hanya 3 dulu. Persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nanti di tingkat yang lebih tinggi akan dibahas lebih banyak sekali jenis-jenis bangun datar yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi luas. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi dari permukaan bangun datar. Maksudnya apa? Jadi, coba kalian lihat persegi panjang warna ungu yang sudah digaris-garis. Nah, kalau keliling kita menghitung batas-batas ya. Nah, yang namanya menyatakan ukuran 2 dimensi bangun datar itu artinya adalah semua yang ada di dalam bangun datar ya, yang ada di arsir-arsir itu. Nah, kalau yang di dalam itu dapat kita hitung dengan atau mengetahui sisi terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya luas itu adalah semua yang ada di dalam bangun datar ya. Karena bangun datar kan hanya 2 dimensi kan. Jadi ukuran 2 dimensinya itu semua ada di dalam, yaitu luas. Kalau keliling kan hanya tepi-tepinya aja ya batasannya. Kalau luas itu apa yang ada di dalam diukur karena bangun datar itu adalah 2 dimensi. Oke, bisa ya dipahami. Nanti kita akan mencoba memahaminya lagi dengan menggunakan rumus dan perhitungannya nanti. Oke, next. Tadi ada persegi panjang yang digaris-garis ya atau diarsir. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu luas yang ada di 3 bangun datar seperti dari keliling ya. Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kalau luas persegi adalah sisi kali sisi. Sedangkan luas segitiga adalah alas kali tinggi lalu dibagi 2. Kalau luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jangan lupa setiap luas ada satuan luas yaitu persegi yang harus ditulis. Seperti apa nanti kita lihat di contoh latihannya. Next.
Nah, sekarang kita akan mencoba berhitung tentang luas bangun datar. Nah, sekarang ada soal yang pertama, yaitu jika sisi persegi 8 cm, maka luas perseginya berapa? Nah, kita ketahui dulu rumusnya ya. Rumus dari luas persegi adalah sisi kali sisi, berarti 8 kali 8 cm, yaitu 64 cm. Nah, di sini kalian bisa melihat ada sentimeter persegi atau sentimeter pangkat 2. Karena kan kita lihat 8 cm dikali 8 cm. 8 kali 8, 64 cm kali cm berarti cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, jadi jangan lupa satuan luas yaitu pangkat 2 atau persegi ya. Nah, itu harus diingat bahwa setiap kalau kalian menghitung luas, satuan perseginya itu harus selalu ditulis. Jika tidak, maka dinyatakan salah. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Jika diketahui panjang 10 cm dan lebar 7 cm, maka luas persegi panjang kita ketahui bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti 10 cm dikali 7 cm sama dengan 170 cm persegi atau pangkat 2. Jangan lupa harus selalu ditulis. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kalian bisa melihat ada segitiga berwarna hijau di sebelah kanan. Di sana ada sisi tegak itu besarnya 10 cm, sedangkan sisi yang ada paling bawah itu 6 cm. Maka kita bisa melihat bahwa sisi yang tegak itu disebut tinggi. Ya, tingginya yaitu 10 cm. Dan alas itu ada 6 cm. Nah, kita masukkan nih ke rumus luas dari segitiga. Ada alas kali tinggi kemudian dibagi 2. Nah, kita seperti biasa menghitung dulu yang ada di dalam kurung. Sama pada saat kita menghitung keliling persegi panjang. Yaitu 6 cm dikali 10 cm sama dengan berapa? 60 cm persegi. Kalau 60 dibagi 2 menjadi 30 cm persegi. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih segitiga itu harus dibagi 2? Coba kalian lihat bentuk segitiga yang warna hijau. Kalau kita buat kotak menjadi penuh itu apa? Betul, itu akan menjadi persegi panjang. Tapi persegi panjangnya dibagi 2 ya. Dibagi 2 dari sudut satu ke sudut yang lainnya ya. Jadi kenapa harus dibagi 2? Karena dia berasal dari suatu persegi panjang atau persegi yang dibagi menjadi 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sampai sini dulu materi matematika tentang luas dan keliling dari sebuah bangun datar. Nah, yang kita pelajari adalah bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, sekarang coba kalian mengingat lagi perbedaan dari luas dan keliling. Jangan lupa juga dipahami rumusnya, bagaimana rumus itu dapat terbentuk atau supaya kalian bisa menghafalkan, supaya bisa lebih memahami lagi pada saat nanti berhitung di dalam latihan ataupun ulangan tentang luas dan keliling bangun datar. Sampai jumpa di materi matematika berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, supaya kita dapat
belajar lebih baik dan mendapatkan ilmu-ilmu yang akan digunakan nanti di masa depan kita semua. Sampai jumpa. Bye.